Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah maghrib pamatak kumalak bikang senin nasala surah salak wangke hadire. Tama-tama syukuruki lori sesi arajan nafung Allah Ta'ala Bapak Ibu nasabari pamase nania papinya matemak gangkan sehingga sampai detik ini nalemo fi adisinga fung Allah Ta'ala nalengi pakulya fung Allah Ta'ala nalengi awatang fung Allah Ta'ala dan demi Allah hadir seluruh perangkat kenikmatan yang kita miliki dan rasakan sampai detik ini faminallah oleh mana fungallahu ta'ala. Jadi tidak ada alasan untuk tidak taat, tidak ada alasan untuk tidak semakin menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba era ipunai oleh mana fungallahu ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi era mencaji fakutana lori fada idi mana tamatak kumalak bikang siagani watutta fura ifake pasipulung iboko tamawarita sabaluta kapoi yasange amatianta. Salawa nanya mapasalama masala risensela biranna tarifa jinna fungallahu ta'ala yani sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi salawat tatamatak kumalak bikang nawala imati nabitta dengan syafaatnya yassari mondrinna fungallahu ta'ala amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tasbih dan jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ufadil di hadis Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan keutamaan daripada ilmu. Dan saya seringkali menyampaikan, angka saya di waktu tomatanku malabika, angka saya di sahaba masumpah jangi bupa. Ero saya dia sahaba matin roy. Kemudian datanglah Rasulullah alaihi salatu wassalam aga nasan nabita. Masa romalab biwi ero tomatin roy daripada ero tomasum fajangi bayangkan. Mengapa Bapak Ibu? Nasaba ero masum fajangi masum pajak bawa midek gaga pat disangan tapi ero matin roy angka pat disangang rilalan. Maka dia lebih mulia dibandingkan dari orang yang sedang solat itu. Apa yang ingin saya tegaskan tomataku malabika? Bahwa menuntut ilmu ini adalah amalan yang sangat mulia. Ya narakasina figau jamaah tasbih lele masigi ya tala ifat disangangnya serekwamangi napaturung ibarakak na fung Allah Ta'ala lori aleta nanya lori kampota yang kita cintai ini. Jadi mari hadirin ya narika engkau undangan pengajian bupa ya kita tunaikan ya kita tunaikan. Sampai kapan kita ingin terus mengejar dunia yang tanpa batas ini? Sampai kapan kita ingin mengumpulkan harta yang tak cukup itu? Nah, jika semua kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin gangkanna maka dai Nabi taman salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Iya, narekokolino orang yang beriman dan berilmu bupa fatarakai darajatna. Iya. Allah Taala langsung makada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat nan nyamat tidak sorimon rinna fungala ta'ala yaronangi hak desa dia akan dimudahkan langkahnya menuju atau masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama yang saya ingin tegaskan ya hadirin bahwasanya ya,
pengajian itu sangat mulia dan mari kita senantiasa untuk menghadirinya. Kemudian hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini, Bapak, kita sudah masuk satu Muharram. Jadi saat ini Muharram ya wani dan tidak ada perbedaan, alhamdulillah. Jadi rukyat dan hisab sama-sama menerima. Jadi saat ini Muharram ya wani. Apa yang ingin saya tegaskan temataku malabikkan dan salah suratku ke hadiri dari pergantian tahun Bapak Ibu, hakikatnya dia tak tambah umur tak lah, tapi hakikatnya tak kurang umur tak. Begitu hakikatnya. Dan kenapa dikatakan bulan Hijriyah, Bapak Ibu sekalian? Nasabah era ulang Hijriyah fasanna agar kita berhijrah, agar kita lebih baik dari hari kemarin, agar solat kita lebih baik dari kemarin, agar bacaan Quran kita lebih baik dari kemarin, dan seterusnya dan semisalnya. Jadi ya jangan sampai hadirin pergantian tahun ke tahun kemudian tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah angkat tu hadis Nabi Pak Nabi tak makada man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Niga tahu ia soe lebih makanjai dari hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Tapi maka dia capakna Nabi ta wa man kana yaumuhu syarran min amsi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang celaka atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menegaskan di atas mimbar yang mulia ini, mari hadirin, ika pesa kasih aleta, ika pesa ilandro aleta, kita akan kembali kepada Allah. Saya seringkali sampaikan itu, Bapak. Sampai kapan kita mau jauh dari Allah? Sampai kapan kita mau lalai beribadah kepada Allah? Apakah sampai mau datang menjemput kita, kemudian kita mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin ya rabbal isuta. Melon Amering kalinga, jika dia muslimah melon ni nasa tutui aurakna, dek na melo cerita jai bali bolana, na rekoburani melon ni makbereja mari masjid na fung Allah Ta'ala, melon ni safa dalaiye na poje fung Allah, semua dia ingin lakukan kebaikan-kebaikan itu. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Maka mari hadirin, jadi ini yang ingin saya tegaskan pertama, di awal tahun baru Hijriyah ini, mari kita sama-sama berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi atau insan yang lebih bertakwa dari hari-hari kemarin atau dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Hadirin tomataku malabikang seninna salah suratku angke hadire. Kemarin Bu Pak, saya pengajian di Masjid Raya Rapang. Kemudian Pak Usman memberikan satu amanah kepada beliau, na pengajian Ustaz kebawakan insyaallah di malam pertama safari tasbih. Jadi kalau ada yang sudah dari sana kemarin Bu Pak, tutubani do cerita. Jadi saya hanya diamanahkan dan saya sebagai orang yang paham dengan itu, maka saya mengamalkan amanah itu. Jadi yang ingin saya sampaikan atau sebagai tema untuk saling menasihati dalam kebaikan pada malam yang mubarakah ini, set di hadis Bu Pak yang kita kenal dengan hakul muslimi alal muslim. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi misal si bawa sarwang Bu Pak, angka hak ko alena sarwang, makotero si balikan angka hak na sarwang oko watakaleku. Maka itu yang disebut dengan hakul muslim alal muslim. Napa terui Nabi tak situn, angka anna nasan Nabi tak Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni hakul muslim alal muslim. Nomor sedi Bapak Ibu sekalian, maka dia Nabi tak idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi nomor sedi Bapak, narek kau sirun tuki fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajak kami Bu, misalnya siruntuk yoko pasai, dia jatuh makada assalamualaikum, langsung makada ki halo besti, misalnya atau halo guys, Allah, orang yang beriman tidak seperti itu. Dek nama rigang ke bestina Bu, tapi Pak dioleh assalamu alaikum. Serekwam mengi runtuk apalan,
Nasabah maka dia Nabi ta assalamualaikum 10 hafalanna. Assalamualaikum warahmatullahi 20 hafalanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 hafalanna. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau siruntuk ya kolalangnya ya jangan atau maka dah halo bro, ya. Halo guys. Lah, tapi kita fasallim alaih. Kemudian yang mesti kita pahami, tomataku malabikang ya, dia kasih wafa guru Bapak. Saya tidak basa-basi, ya, saya belum lahir. Bapak Ibu sudah paham ilmu agama. Ya. Beginilah nasihat dari guru kami. Ketika kita mengkaji tentang hukum daripada salam, Bapak Ibu sekalian, irma birisallang Ibu, Pak, yang pertama itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Tapi orang yang membalasnya hukumnya wajib. Ya. Jadi memberikan salam sunnah, tapi ijawa birisalangnya wajib hukumnya, ada fardu ain dan ada fardul kifayah. Baik. Kemudian daripada itu tomataku malabikang, misalnya engka bali bola tak tania salang, ye, contoh engka tolo tak bali bola tak bupa atau tania salang misal ya. Kemudian ero tolo tangi makadai assalamualaikum atau makadai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menjawabnya? Baik. Maka di dalam kitab Al-Jami' Bu'ba maka dia Nabi tak fakul wa'alaikum. Ya, cukup kita mengatakan wa'alaikum. Ya. Nasabah mahagi Bapak Ibu, orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada keselamatan baginya, tidak ada rahmat baginya dan tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasabah dik nama tapalorifung Allahu taala. Maka kita cukup menjawabnya wa'alaikum. Nah, kemudian daripada itu hadirin, ada nama beresalla Bapak, ini mesti kita pahami. Nama rasidi yang mudah kepada yang tua. Ya. Jadi tomaloloe jolo, mak beresalla lauri amat wange, ya, atau orang yang sudah tua. Itu adalah takrim wa ta'zim, adakna. Bagaimana kalau orang tua yang terlebih dahulu memberi salam kepada yang muda? Masya Allah. Maka day Nabi tak tomalabbi itu. Ya. Orang yang punya hati yang lembut dan iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tak bupa. Ya napoji lada. Napoji narikon ka anak becu macu decule. Rasulullah langsung datang mengatakan assalamualaikum ya bunayya. Masya-Allah. Rasulullah ya. Nabi tak. Maka itu boleh kita amalkan. Jadi ada nomor sedi. Adab yang kedua, orang yang di atas kendaraan yang pertama kali mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya. Jadi saya kendaraan. Kalau misalnya misal Bapak, papura nama Pak Guru, ya. Kemudian saya pergi imam di Masjid AMM, ya, di samping lapangan Andik Cami, Areweng, loka imam. Dia suka matong kemana tuh nih siswaku kasih lesu, dia kembali ke asrama. Ya. Maka saya pada saat itu di atas kendaraan, maka saya yang pertama kali mengucapkan salam kepada siswa saya karena begitulah adabnya. Ya, nah, taib. Kemudian yang ketiga, orang yang sedikit lebih utama mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Misalnya jok kaki 2 tahu Bu Pak. Kemudian si runtuki angka 5 rombongan atau 6 rombongan, ya angka tahu si di rombongan anna tokro, maka yang 2 ini yang pertama kali mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Jadi hadirin tomataku malabikang, ya, ini persoalan salam ya dek kinawat dingi capa Bu Pak. Jangan sampai kita mau berbicara tentang amalan yang besar, nareko amalan becu dek pato istiqamah pigawi. Ya, kan lucu. Ya, meloki langsung ma'rifatullah, nak ya dek paisangnya sangi syariat. Dek paisangi tareka, napa meloki langsung misangi fung Allah Ta'ala. Maka ya orang kebiasa to masumpah aja cengaba minasa ngalena. Ya nar. To salah-salah Bapak Ibu. Nah sebab melo langsung ma'rifatullah, nak ya dek nak gure jolok ya sangi syariat. Maka ya apa yang ia lakukan adalah tipu daya daripada asyaiton. Ya, tetap lupa kasih. Mengkatau masumpah aja cengaba. Ya, mapuasa waktu nari ramalam mapelo-pelo ibu Pak. Ibu dai maka deh dia gak mapuasa kada deto nasa na batal apose nari ko mapelo-pelo kita neto andre taneto minuman nasa. Wa iyadu billah. Nari ko guru ki sesuatu yang ainun yang nampak dengan mata, maka itu disebut sesuatu yang padat atau sesuatu yang disebut makanan. Maka batal puasanya. Ya, nasabadek namelo mak guru, ya dia melakukan hal itu dan dia tidak menganggap puasanya batal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi upatarwi tamataku malabika mangi kita amalkan amalan yang kecil ini. Maka dia Nabi ta'afsus salam, tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam di antara kalian, maka insyaallah dengan salam itu kalian masuk dengan selamat ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama hadirin yang mesti kita pahami sebagai hakul muslimi alal muslim. Jadi angka hakta lo rifadatta salah surah salata. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, maka desi Nabi wa idza da'aka fa'ajibhu. Nareko nalengi undangan salah surah salata fa'ajibhu, maka tunaikanlah undangan itu. Jadi ada beberapa undangan dalam agama kita, Bapak, atau yang sering kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat. Misal yang pertama walimatul majalis, pengajian, walimah pengajian. Ada yang disebut dengan walimatul akikah, undangan akikah. Kata yasa walimatul akirah, undangan syukuran bola baru, Bapak Ibu. Angkato yasang walimatus safar, biasanya narekomelo menri haji tawe. Walimatus safar dia mengisi dengan pengajian. Dan yang terakhir angka yasang walimatul ursh. Di antara 5 amalan ini atau undangan ini, Bapak, sedimi hukunna wajib, yakni walimatul ursh, undangan memenuhi pernikahan. Rami wajib. Selebihnya itu sunnah semua, Bapak Ibu. Cuma memenuhi undangan daripada pernikahan yang wajib dengan syarat yang berlaku. Aga syarat na tomataku malabikang nomor seddi ero nange mundangi dek to gaga candolen-doleng okor acarana. Misalnya Bapak Ibu, haram kita datang. Haram kita memenuhi undangan itu jika ada maksiat di acara itu. Karena kita termasuk pelaku maksiat jika kita memenuhi undangan itu. Atau misal orang yang fasik, tabe-tabe, bandara sabu-sabu, mana sebanda pas sobis, na undangi, jangan penuhi. Madosa ki. Nasaba isan dia orang yang fasik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa menggugurkan kewajiban dalam memenuhi undangan pernikahan malasaki demeto kasih yulai. Tapi maka de pandrita ta ulama ta bupa nareko malasaki lengi pasang kan kita bisa chat atau kita bisa telepon de usampa kasih nasabak masamang nasabak malasaka. Itu yang kedua. Yang ketiga karena terlalu jauh. Mabelalak dai misalnya ke Jakarta butuh waktu, butuh ongkos, kemudian kita punya juga keluarga, kita juga kerja dan sebagainya dan semisalnya, maka boleh kita tidak memenuhi undangan itu. Selebihnya nareko dek gaga ye talue fassalang wajib ki memenuhi undangan pernikahan. Jadi ini yang mesti kita pahami tamataku malabika ajak kami nama kebu Pak tabe. Ia panareko pungaji mundangi nafelokka. Ia panareko pajaba mundangi napai jokkakor. Wa iyadu billah. Ia to macilaka mafakkorebu. Ia panareko mega waramparana undangi atau pungaji undangi, pajaba mundangi nafelok. Nareko to kasiasi kasih mundangi maka dai saja na to kasiasi mo. Angkaji awaramparak to mega to waramparana mundanga napalok kakak kor undangan. Wa iyadu billah. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Saya seringkali menegaskan Bapak, demi Allah tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Jadi bukan harta, bukan pangkat, bukan apa yang kita miliki di dunia yang akan menjadi pembeda kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana ketakwaan kita atau ibadah kita ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari hadirin ajak kami mafakoreki dekinawadik. Maka mari kita selalu memenuhi undangan meskipun dia orang yang biasa-biasa karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tamataku malabikang situn angka anak Bapak, kita insyaallah persingkat. Nomor talu maka desa Nabi ta hakul muslimi alal muslim wa idzastansahaka fansahhu. Jika ada yang meminta untuk dinasihati, maka wajib dinasihati Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini para luki matika. Ajak kami ero nange kasih milau nasihat Bapak.
dek gaga fak disangat tak misalnya, kemudian kita asal bicara. Ya, asal ipodangi ada. Apalagi kalau pertanyaan agama dek kinawat. Ya. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Narekode tisengi aku tanah ki oko todis, aku tanah ki oko to misengi nasang fung Allahu taala. Jadi misal ya angkat to maku tanah bupa nak yade isengi, maka carilah orang yang tahu, kemudian biarkan dia yang memberikan nasihat atau jawaban. Ya bahayalah datu. Nariko ipodak bawa mi asal-asal kita ngomong ya. Misal oleh saya dicontoh bupa. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, para lula dah ya. Nasabak dek tu nasah sumpah jata nariko dek gaga atau dek nasampurna jenek tak. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Ya, salah satunya ya nariko dek tomatika menjelaskan okey bu pak. Bisa jadi orang keliru, bisa jadi orang tidak paham. Yakni aula mastumun nisa, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ya ada ikhtilaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bersentuhan langsung kulit perempuan dan laki-laki meskipun suami istri batal wudunya. Ya. Pakolingi nariko Imam Asy-Syafi'i bersentuhan langsung kulit antara laki-laki dengan perempuan meskipun suami istri batal wudunya. Nah sabab mage ibu pak, ero lakita nanya ero baineta bukan mahram asli. Dia jadi mahram karena ikatan pernikahan. Biasanya mahram asli, ambok ta, indok ta, anurelan sutta, amurelan sutta, apota itu yang disebut dengan mahram asli atau adik tak, det tak. Itu yang tidak membatalkan wudu. Tapi narekola kita sebalikannya baineta batal wudu kita jika bersentuhan langsung kulit kita, kata Imam Asy-Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua, Bapak Ibu, maka Dewi Imam Ahmad bin Hambal ya, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan, tetapi tidak ada syahwat, Bapak Ibu sekalian, maka tidak batal wudu. Ya. Dia tahu batal jenek tak. Dan inilah hikmahnya nariko dek gaga pendapatnya Imam Ahmad bu pak. Woi masih sani nariko waktu tak lo umrah si bawah haji. Nariko waktu tak mata wapa tur mak jenek ni taru. Iya tak. Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hambal tidak mengapa. Yang penting tidak ada nafsu atau syahwat. Tapi yang ketiga lebih luar biasa bu pak. Imam Malik, maka dia Imam Malik meskipun tidak bersentuhan, jika kita memandang lawan jenis kemudian ada syahwat, maka batal wudhu kita. Wah, iya lebih makasih. Jadi arwah sama kundai kasih kopura ki makjen ni. Ya, nari kema ponco-ponco ki aja mau kasih mula lo yolota. Mupan rasa ki kasih terima jen ni. Iya. Kanja mau nari ko jen ni mau masolang, ya ko ulu masolang. Ulu ya sewasa bupa. Baik. Jadi ini contoh tamataku malabikang ya. Jadi dalam hal menasihati, ya isap pak disangange napaki menasihati. Narikode toisangi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu sappaki to misangi. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga tomataku malabikang. Yang keempat hakul muslim alal muslim, maka di sini bitta wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Ya. Kadai nabita nareko angka tau barasingang fahamidallah, maka ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian orang yang mendengarkan fasammithu, maka doakan dia. Ya. Apa doanya? Ya pala mana mau tu Bapak Ibu, ya. Nareko misalnya kata barasingang acing alhamdulillah. Maka kita yang di sampingnya mengatakan yarhamkallah. Kemudian orang yang bersin itu kembali mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah. Bayangkan Bapak, tidak ada agama yang paling indah kecuali daripada Islam. Barasingangi lagi kita saling mendoakan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan artinya Bapak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka dia nangis sedapena, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi Baik. Cicapi Bu, cicapi. Bismillah.
Satu satu. So. Ya kalau pas saya kasih mati Bu Pak capu matu sadak. Jadi saya tunggu mic-nya bagus Bu. Baik, bismillah. Baik. Jadi lanjut Ibu Pak ya, anggap bani nang iklan Bu. Baik. Jadi iklan mah jatuh tuh pilihnya kok diga iklan Bu. Baik. Jadi bismillah, ya lanjut Ibu Pak. Jadi batuana alhamdulillah segala puji bagi Allah. Orang yang mendengarkan di samping mengatakan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin kemudian mendoakan kembali yahdikumullah. Semoga Allah memudahkan urusanmu wa yuslihu balakum dan Allah memberikan kesehatan untukmu. Mapik ke cara Bu Pak. Nariko angka salah surah salata barasingangi nakiana lufaiwi tapwiru alhamdulillah. Maka sunnahnya diingatkan Bapak Ibu. Ya, diingatkan. Ini paringarang barasinga keteh. Kadaku alhamdulillah. Ya, supaya kita saling mendoakan. Nasabak nariko ero to barasingan Bu Pak, di pada makada alhamdulillah, di kinawat di langsung makada yarhamkallah. Ya, makada piero to barasingan alhamdulillah, baru kita mendoakan. Jadi iparingarangi serekwamang ina baca renangi alhamdulillah, kemudian kita fasammithu saling mendoakan dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca salah satu artikel kesehatan Bu Pak. Ternyata waktu tak berasingan ada virus yang mau masuk ke dalam hidung kita Bu Pak. Tapi ada di sini sel daya tahan tubuh yang menghalanginya dan itu ciptaan dari Allah. Ya. Jadi tidak masuk virus itu atau makhluk asing itu yang akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, sabab barasingan dan itu adalah pertolongan dari Allah. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Iya mi bawa di Bu Pak. Narikomelo kirana-rana insya Allah ada getaran dalam hati kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Mengapa kita berani lalai beribadah kepadanya? Jadi mari hadirin kita bisa melihat ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat-ayat suci Al-Quran, tapi ayat-ayat Allah yang lainnya yang bisa menjadi pelajaran untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keempat. Jadi nariko angka salah surah salat tak makada alhamdulillah riwatuna barasingan, maka kita ucapkan yarhamkallah. Kemudian orang yang bersin membalasnya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, hakul muslimi 'alal muslim yakni wa idza marida fa'udhu. Nariko angka salah surah salat tak malasa maka jenguklah fa'udhu. Logika simita Ibu Pak. Apa boleh sinangnya Ibu Pak. Jangan sampai hanya orang yang tertentu kita mau jenguk. Masempe tepat anari kemafakor. Iya pemege waram parana pungaji Pak. Pajaba Pak. Napaki melo mitai. Nari malasay. Nari to kasih to biasa-biasa mi. Melo mati alina mato. Mati bawan aja. Iya tu billah. Jadi dia tidak datang menjenguknya. Padahal dia adalah hakul muslim alal muslim. Jadi mari kita jenguk. Saya ingin berikan amalan sedikit Bu Pak. Saya sudah sampaikan ini berulang kali. Nariko malasaki angka talu adwangang paling mustajab Bu Pak. Dan ini banyak disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nomor sedi nariko malasaki baca ki surah Al-Fatihah. Malaki kemudian bacakan surah Al-Fatihah. Riwayatnya sahih. Angka di waktu angka raja na tua kala jengke Bu Pak. Kemudian angka sahabat malewe na bacang surah Al-Fatihah, raja ini langsung sembuh. Kemudian itu dibenarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam na patongang inabita. Maka kita bisa mengamalkan. Misalnya malasaki malaki fute Bu Pak, bacang surah Al-Fatihah tanpa batas. Meloki sedi, meloki dua, meloki talu, meloki apa, meloki lima. Ini man. Bacakan surah Al-Fatihah. Tapi makanja ina reko ganjil nasabahat desena nabita makada Allah menyukai yang ganjil nasabah pun Allah Ta'ala ganjil. Jadi kita ikut sunnah Rasulullah. Misalnya eka cica to baca, eka talu,
kalima yakin je ye aja to makada nariko de ulo doktoro de lo aputi dewa dising. Jangan seperti itu. Allah yang memberikan kesembuhan. Yakin baca surah Al-Fatihah maka kita minum insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan. Yang kedua yakni membaca bismillah 3 kali. Misalnya mau dia kita bupa baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian membaca 7 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kapituler Allah, insyaallah bupa. Allah akan memberikan kesembuhan narikopat diwatami nera ibaca misalnya insyaallah Allah akan berikan kesembuhan. Yang ketiga, sepercepat Bapak Ibu, doa Nabi Ayyub alaihissalam, Allahumma masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Engkau saya di waktu Pak Bu, mafat diwi ajeku. Dia kasih ulelo masih. Dan saya yang diharapkan untuk imam subuh ketika itu. Nasabah Ustaz Sudirman, Ustaz Sudirman yang mantan pensiunan tentara itu, dia pergi keluar. Kemudian ahyar ketika itu tidak ada juga yang imam masih agung. Jadi kami harus lekor kasih. Nama Pak Dila ada tuh ajeku. Maka saya baca itu Bu Pak. Allahumma massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah. Langsung buat dengan mas sepeda, kemudian saya bisa sampai ke masjid. Barakat ni ra'adwangangi. Bayangkan Bu Pak, penyakit Nabi Ayyub alaihissalam tidak akan dirasakan orang sebelumnya dan tidak akan mungkin dirasakan orang setelahnya. Ibaca, magampal adam. Allahumma massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia pada paja ibaca bismillah, kemudian a'udzu, dia pada paja malaki we, kemudian baca surah Al-Fatihah, insyaallah paja Bu Pak. Insyaallah paja. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi narik ke tolai malasa Bu Pak, yang kita baca adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihu, dia laki-laki, atau washfiha, dia perempuan, ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Era ibacangi serekwam mengikasi elengi adisingang boleh fungallahu ta'ala. Jadi kembali teman-teman kemalak bikang jadi narikong kakasih salah surah salat tak malasa janguklah. Jangan lihat strata sosialnya. Karena itu pertaruhan iman kita kepada Allah. Kotoni ronita ka ikhlasat ta'fungallahu ta'ala. Bukankah kita paham ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, atau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keikhlasan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keenam, yakni wa idza mata fasammit wa idza mata fattabi'hu, kata Rasulullah. Nariko engkau salah surah salat tak mati, maka uruslah jenazahnya. Makna dari kata ini Bu Pak, engkau dua. Yang pertama, mengurus jenazahnya itu hukumnya wajib. Sedangkan makna yang kedua, wa idza mata wattabi'hu, yakni mengiringi jenazah. Yang pertama hukumnya wajib, fardu kifayah, mengurus jenazah orang muslim, tapi mengiringi jenazah hukumnya sunnah. Dan ini yang ingin saya tambahkan sedikit. Bagaimana hukumnya Bu Pak muslimah mengantar jenazah? Masya Allah. Ini pasti kita paham. Ada dua menurut ulama kita Bu Pak. Yang kata lu tapi ini dua yasan. Jelaskan. Yang pertama melarang mutlak. Dek kina wadding makun rema tappa lori fungallah ta'ala mengantar jenazah. Tidak boleh. Sedangkan yang kedua membolehkan. Yang pertama tadi Bu, maksudnya mengantar jenazah sampai ke kuburan. Narikolat tu masjid tasumpa jangi, silahkan, tidak ada perbedaan ulama. Boleh. Tapi mengantar sampai dikebumikan, yang pertama mengharamkan mutlak wanita muslimah untuk mengantar jenazah. Sedangkan yang kedua membolehkan, mensolatkan dan mengantarkan jenazah, tapi dengan syarat. Nomor sedi Bu, ini untuk muslimah. Nomor sedi, kita harus menutup aurat dengan baik. Kebiasa maco kak loki mengantar tomate Bu Pak. Rotu pemakun re, tu nama baju kata. Tembus pandang, okoyolota, meloki mestinya we. Nah leto aja ipikiri. Kejar be malu foto ni masa pandang. Wa iya tu billah. Melo ita. Dele ite barang bagus. Jadi tutup aurat dengan baik.
nariko dek tule tuti orang aja na tolong mengantar. Aduh sami topolak. Dosa tua mi tolangi tahu. Yang kedua tidak bersentuhan, berdesak-desakan. Iya. Jadi misalnya Loki mengantar, siapa ke undang, jangan sampai kita berdesak-desakan dengan lawan jenis atau laki-laki yang bukan mahram. Dan yang ketiga mampu menahan kesedihan. Iya. Jak kami letuki kerak-kerak lak deki. Seakan-akan tidak menerima ketetapan Allah. Ya. Jika kita mampu dek mari kami tiwi matata bu silahkan. Ya. Saya paham kesedihan itu. Karena saya sudah rasakan Bu Pak. Ya. Bagaimana ketika wanita yang pertama yang saya cintai di dunia ini Bu Pak. Indokku kasih saya SMA ketika itu yang pergi meninggalkan saya. Itu apa? Tiga kalau Pak dia resangi amat ya. Apalagi jika kita ditinggalkan oleh orang tua. Ya. 20 nilai bimil entah 20 tahun tapi masih sedih Bu Pak. Kalau suki kita kasih undang nama sumpahnya. Allah. Masih ada fotonya. Jadi kembali teman-teman malam bikang ya silahkan muslimah mengantar ya jenazah tapi memenuhi 3 syarat ini atau tidak melakukan 3 perkara ini. Ya. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi inilah 6 hakul muslim alal muslim. Ya. Jadi saya urutkan Bu Pak. Yang pertama ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Kemudian yang kedua memenuhi undangan hukumnya wajib jika itu undangan pernikahan, selebihnya selainnya sunnah. Kemudian yang ketiga memberikan nasihat hukumnya wajib. Nariko isangi, nariko dek isangi maka kita cari orang lain. Ya. Kemudian yang keempat hukumnya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin sunnah dan saling mendoakan juga sunnah. Kemudian yang kelima menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Dan yang keenam ya, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, sedangkan mengiringi hukumnya sunnah. Ya paling terakhir Bu Pak, saya ingin memberikan penegasan ini khusus untuk muslimah. Tabe Bu Pak. Engkau tu hadisna Nabi tabu maka dah man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk di dalamnya. Dalam hal ini orang yang datang dengan niat atau sengaja mentaksiah dan memakai baju hitam. Ya. Jadi saya ingin menegaskan di sini dan ini direkam. Maka dia Ustaz Abdul Somad hafizahullah taala, orang yang meniatkan memakai baju hitam, ya, biasa nama kunrai untuk datang melayat, maka dia termasuk tasyabbuh, menyerupai budaya orang kafir. Ya, itu kafir ma fakor mak jas bolong, mak baju bolong, ya, marok bolong, mak sepatu bolong, ya, narik koto bolot topa misalnya, ya. Jangan ya. Misalnya mati kak matu Bu. Aja tu makada amin. Iya. Misalnya mati kak matu tadi 10 wani. Iya. Pangkalingai. Makada mati kasih ustaz sir macam-macam. Melo kalau mak taksiyah, melo kak baju bolong, ero yasa ini angka Bu Pak. Dan itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Iya. Nareko misalnya dek gaga baju tariwat ero silahkan pakai baju hitam. Tapi nareko kamu baju tak lenge jangan pakai baju hitam. Iya. Demi Allah Bu Pak. Irona puji warnanya nabita putih dan hijau dan kebanyakan ya loki Makkah loki Madinah jika ada orang yang meninggal maka semua pakai baju putih ya. Majin namelo miki macu pada totoraja ya atau orang-orang kafir. Dan tabe tomataku malabikang kesalahan yang selalu diulangi dikerjakan akan menjadi benar ya. Kesalahan yang selalu diulangi dan tidak dinasihati akan dikatakan itu adalah benar. Ya. Makotor si balikan namo cocok. Narikutur maka dia salah na piga tahu akhirnya juga akan dikatakan salah. Ya. Benar dikatakan salah dikatakan benar. Jadi ini yang mesti kita pahami. Jadi dimulai dari Masjid Nurul Ikhlas, ya tomata kemalabika ibu-ibu narikong keamatang ya pakai baju putih ya berikan contoh kepada orang lain. Jadi ini yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya mak darah melak dan ngaji ku kasih Bapak. Ya dan suara juga sudah mau habis. Jadi saya ya memohon maaf Bapak ya jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.